asar, maghrib, isya, mengkodok, terus kemudian baru sholat tarawih. Boleh. Orang zaman dulu mengerjakan itu. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Ya sholat tarawihnya aja udah lama, kan gitu ya. Apalagi yang sholatnya 23. Di sini berapa? Di sini 11. Ya sudah, tak apa-apa. Diskon 60%. Saya orangnya gampang kok Bu. Ya Bang Haji ya. Saya di masjid yang 23 ya saya ikut, di masjid yang 8 ya saya ikut. Gampang. Ya udah sholat aja nggak apa-apa. Haknya masing-masing. Nggak usah kita ributin. Nggak usah, biarin saja. Sholat tarawih itu bilangan rakaatnya nggak pasti. Yang menyatakan 20 plus 3 itu kan Umar bin Khattab. Dari zaman Rasulullah nggak ada sholat tarawih, nggak ada. Adanya qiyamul Ramadan, itu pun cuma 3 malam. Malam 25, malam 26, malam 27. Ini kita harus melek sejarah historinya sholat tarawih. Dan tidak berjamaah. Beliau kerjakan terus sahabat lihat. Beliau tidak ngajak berjamaah. Sahabat ikut. Tapi tidak dilarang oleh beliau. Malam ke-25, malam 26 semakin banyak. Malam 27 penuh. Malam 28 beliau gak keluar lagi. Nah terus pagi-paginya ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kami menunggu. Kenapa tidak mengadakan sholat qiyamul Ramadan? Terus Nabi, saya khawatir nanti diwajibkan sama Allah. Makanya sudah saya gak keluar lagi. Karena Nabi kita begitu sayang sama kita. Saya khawatir nanti diwajibkan. Sudah gak ada lagi sholat tarawih. Gak. Zaman Abu Bakar belas buatan wanita sholat tarawih gak ada. Nah pas zaman Khalifah Umar bin Khattab diadakanlah sholat, itu namanya tarawih. Itu awalnya itu. Awalnya gak ada, zaman Nabi Abu Bakar gak ada. Nah yang jadi imam siapa? Yang jadi imam ahli Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab, bukan Umar. Di zaman Umar yang jadi imam sholat tarawihnya Ubay bin Ka'ab, ahli Al-Quran. Maaf ini saya juga boleh menyampaikan, saya punya sanad Al-Quran sampai Ubay bin Ka'ab. Saya ngaji Quran sama kiai saya, sama kiainya sampai ke Ubay bin Ka'ab. Ya sanad Al-Quran. Makanya saya berani mendirikan pondok pesantren Al-Quran. Walaupun di dalamnya ada pengajian fikih, ada tafsir, ada hadis, cuma pondok itu khusus untuk hafalin Quran. Karena kita punya sanad sampai ke Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, itu yang jadi imam beliau, Ubay bin Ka'ab. Terus Umar lihat sholatnya berjamaah bareng-bareng, dan sholatnya 20 rakaat sholatnya. Terus Umar lah yang berkata, nikmatul bid'ah hadhihi. Itu Umar. Inilah bid'ah yang terbaik, kata Umar. Ini bid'ah sing paling apik iki. Bid'ah yang paling cakep ya ini. Kenapa Umar mengatakan bid'ah? Zaman Nabi gak ada. Di zaman Abu Bakar tidak ada. Baru di zaman Umar diprakarsai oleh Ubay bin Ka'ab. Sholatnya 20 rakaat. Makanya Umar mengatakan inilah bid'ah yang terbaik. Tuh. Ada yang menyampaikan ke saya, Pak Kiai, ini ada loh hadisnya dari kitab Riyadhus Shalihin ada, di kitab Bulughul Maram ada, bahwa Nabi itu sholatnya tidak pernah melebihi 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dipahami hadisnya. Itu redaksinya juga saya hafal. Ada kalimat fi Ramadhana wa la fi ghairihi. Fi Ramadhana wa la fi ghairihi. Itu redaksinya. Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kalau ada kata-kata di luar bulan Ramadan, jelas bukan sholat tarawih. Jelas bukan. Emang ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Tidak ada. Maka hadis itu bukan menerangkan tentang sholat tarawih, melainkan menerangkan tentang sholat witir. Sholat witir memang 11 rakaat. Cuman kita ngerjainnya 3. Ada yang 2 plus 1, ada yang 3 sekaligus. Ada yang males banget 1 rakaat. Ya kan? Nah, ini kita harus melek histori, sejarah, dan juga asbabul wurudnya. Asal usul datangnya hadis itu. Kronologi kalau bahasa orang sekarang. Nah, makanya nggak usah diributin. Ketika
mereka mengerjakan sholat 20 rakaat. Ibu taraweh di Mekah, di Madinah 36 rakaat tarawehnya. Di Mesir 40 rakaat. Ini tidak ada bilangan pasti. Loh, di Madinah kenapa 36? Karena di Madinah tidak ada tawaf. Dulu zaman Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab, ketika selesai sholat tarawih terus tawaf 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, ntar sholat lagi 4 rakaat tawaf lagi. Di Madinah kan nggak bisa. Nah, untuk menandingi keistimewaan Mekah, mereka sholat tarawihnya 36 rakaat. Nah, di Mekah kan ada makam Nabi, istimewa lagi, ulangi. Di Madinah ada makam Nabi, istimewa lagi. Di Mesir tidak ada Ka'bah, tidak ada makam Nabi. Di Mesir mengerjakannya 40 rakaat. Lah kita tidak ada Ka'bah, tidak ada makam Nabi, mengerjakannya 8 rakaat. Dia cakap bisa baca. Monggo. Ya, ibu dan bapak boleh juga berhujah, berargumentasi. Loh, zaman itu kan nggak ada orang kerja, Pak Ustaz, nggak ada yang kerja. Kita pulang udah mendekati maghrib, udah capek. Ditambah tarawih 20 yang umat, udah ada 8 aja lah. Ya nggak apa-apa, boleh. Kan saya bilang, saya kalau masjidnya 8 ya saya ikut 8. Kalau yang masjidnya 23, bahkan kemarin di Alinda 2 itu Masjid Asy-Syifa kan 23. Cuma karena saya capek banget, saya bilang sama TKM-nya, saya minta sholatnya diskon 50%, 60% aja. Maksudnya gimana Kiai? 8 aja, 8. Pada kaget semuanya. Kok nggak kayak biasanya gitu? Biasanya Kiai pasti 20. Nah udah ini saya lagi capek, udah 8 aja nggak apa-apa. 8 rakaat. Jadi enak, nggak usah diributin. Jadi di sini 8. Witirnya 11. Oh 3, 2 plus 1. Pun saya udah cakep. Titik. Jadi boleh dikerjakan seperti itu. Kita mau tahajud terus kemudian kodok dulu ya boleh. Cakep. Boleh. Tergantung kebiasaan kita aja, nyamannya bagaimana. Boleh? Cakep nggih? Boleh. Itu yang masalah kodok salat. Umpama kita kan lupa berapa banyak yang kita lupa salat tuh, cara menghitungnya untuk mengganti yang kita tidak sholat seperti gimana kalau secara sampai kita yakin. Sampai kita yakin. Begitupun itu ya puasa juga seperti itu. Begitupun puasa. Kalau puasa sebetulnya relatif lebih gampang hitungnya, karena dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Relatif lebih gampang. Usia saya sekarang ini tepat 44 tahun. Nah, katakan saya balik itu usia 15 tahun. Berarti saya beribadah dari usia 15 sampai sekarang 44. Berapa? 29. Dari 15 sampai 44, 29 ya. Nah, 29 tahun. Nah, tidak pernah puasa Ramadan berapa kali dari 29 itu. Saya rasa gampang sekali mendeteksinya. Tapi kalau sholat kan sehari 5, sebulan udah berapa? 150. Nah kalau digali sholat 3 tahun, hitung sendiri, lumayan banyak itu. Banyak, sampai benar-benar dia yakin udah terganti. Kalau masih belum terganti juga, kita punya keyakinan Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya sering mendengar statementnya Gus Baha gitu. Kayak Haji Bahaudin Nur Salim, ahli fikih, ahli tafsir, ahli segalanya, hafal Quran. Beliau statementnya begini, pakai bahasa Jawa ya, yang saya artikan bahasa Indonesia. Saya ini umpama dikasih kabar oleh malaikat, Baha, sholatmu gak diterima sama sekali sama Allah. Belas, saya gak akan susah, kata Gus Baha. Kenapa? Saya pernah ditakdir bersujud kepada Allah itu udah luar biasa. Jadi saya ditakdir pernah sujud di hadapan Allah, itu sudah luar biasa. Ketika kita bersujud di hadapan Allah, itu sudah membedakan antara kita dengan orang yang tidak bersujud sama Allah. Yang tidak bersujud sama Allah tentu saja tidak beriman sama Allah. Ketika kita sujud sama Allah, walaupun seumur hidup cuma sekali, itu sudah pengakuan bahwa Tuhan kita itu Tuhan Allah.
Betapa malunya kita ketika kita sudah mati kalau kening ini tidak pernah digunakan bersujud kepada Allah. Jadi nggak usah khawatir. Kayak kita ini misalnya, sholat kita nggak diterima, tapi kita datang ke masjid berjamaah, insya Allah sujudnya diterima. Sujudnya nggak diterima, itikafnya diterima. Itikafnya nggak diterima, silaturahimnya diterima. Silaturahimnya nggak diterima, kita duduk ngaji ini diterima. Jadi banyak celah untuk mendapatkan rahmat Allah. Makanya jangan kecil hati. Saya sering memberikan motivasi dimanapun itu. Mindset kita tuh rubah. Mindset kita rubah. Jangan pernah beranggapan masuk surga itu sulit, masuk neraka gampang. Jangan. Tapi rubahlah, masuk surga itu gampang, masuk neraka itu sulit. Bayar Pak. Bayar lagi, iya benar. Bayar lagi. Mau mabok bayar, gitu. Mau ke pelacuran bayar, mau judi bayar, benar. Kalau mau ke surga gratis, gampang ya. Itu ada lagunya itu. Ternyata jalannya ke surga kan gitu ya. Ya, siapa yang nyanyi itu? Saya kok Romai Rawat ya. Saya yang nyanyi itu barusan. Lagunya lagu siapa? Haji Romai Rawat. Yang nyanyi saya barusan itu. Jadi jalan menuju surga itu gampang sekali. Ada satu makalah ibu dari waliullah di Pasuruan Bahamid. Itu selalu saya catat dan saya ingat-ingat. Beliau mengatakan at-turuqu ilallahi katsiratun wallahi anna afdalat turuqi thariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalan menuju Allah itu banyak. Jalan menuju rahmat dan keriduan Allah itu banyak. Tapi demi Allah beliau mengatakan jalan paling utama untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah adalah duduk di majelis taklim semacam ini. Itu beliau motivasi kita untuk semangat ngaji. Nah kalau hitung-hitungan capek-capek Pak, tapi saya semangat aja. Bismillah. Kemarin saya pulang malam Rebo ngaji ya. Baru pulang pisah dari Jawa itu maghrib. Nah saya langsung ngaji. Isanya langsung ngaji dulu. Ngaji sampai jam 11 malam. Langsung ngaji. Emang senang aja, senang ketemu jamaah, senang baca kitab, ya senang interaksi kayak gini, senang. Apapun kalau kita udah senang ya nggak mikir capek, nggak mikir apa, senang. Cukup Bapak sebentar ya ini tadi udah, silakan. Monggo Pak. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Masalah tadi bayar sholat tadi juga contoh ya. Ini ada dua versi nih Pak Ustaz. Aku baca lihat di medsos ya. Ada namanya kafarat. Nah, itu tolong jelaskan dalilnya dari mana kafarat itu bisa mengisahkan itu. Kafarat itu artinya tebusan Bapak. Iya. Ada fidyah, ada fida, ada kafarat. Itu artinya tebusan. Kalau kafarat itu biasanya karena kita melanggar sesuatu. Contoh kita melanggar sumpah, namanya kafaratul yamin, denda sumpah, puasa 3 hari. Ada orang ngomong begini, misal contoh, demi Allah saya nggak akan pernah datang ke rumah orang itu. Padahal itu adiknya sendiri, padahal kakaknya sendiri. Karena haram itu, batalkan sumpahnya, datang ke rumahnya. Berarti kan kita melanggar sumpah, itu kena kafarat, ya kena denda. Dendanya apa ya? Puasa 3 hari. Itu kifarat namanya. Kafarat sholat. Kalau kifarat sholat itu tadi Bapak sama. Di Jumat terakhir bulan Ramadan. Yang menganjurkan itu kan? Iya, saya tahu. Ya. Saya maaf. Kenapa tidak saya jelaskan? Banyak itu, termasuk diantaranya Rojab. Sholat di malam pertama bulan Rojab. Terus baca surat Al-Ikhlas sekian, baca gitu kan ya. Terus bisa melebur semua sholat kita yang tidak kita kerjakan bertahun-tahun, bisa dikerjakan hanya dalam 1 malam itu. Kenapa saya tidak terangkan? Itu kitabnya Pak, bersumber dari kitab Durratun Nasihin. Kafarat itu. Kitab Durratun Nasihin itu disepakati banyak ulama, itu jangan dipakai untuk menerapkan dalil. Karena maaf beribu maaf,
di kitab itu banyak sekali hadis maudhu. Kalau hadis dhaif masih boleh kita pakai, boleh. Seperti contoh orang ngomong begini, ngikutin hadis Nabi, man shalla alayya ashron idza asbaha wa ashron idza amsa amanahullahu ta'ala min fazail akbar yaumal qiyamati. Orang yang bersolawat kepadaku 10 kali ketika pagi dan bersolawat kepadaku 10 kali ketika petang, maka akan diselamatkan dari gonjang-ganjing hari kiamat. Hadisnya kan dhaif. Tapi walaupun itu hadis dhaif, boleh nggak kita sholawat? Boleh. Mengamalkan itu boleh banget. Tapi kalau udah masuk hadisnya maudhu, nggak boleh. Hadis maudhu itu apa? Hadis palsu. Hadis palsu yang tidak ditemukan sama sekali sumbernya, perawinya siapa, sumbernya dari kitab apa, maka tidak boleh diamalkan. Nah, itu kafarat sholat yang di akhir bulan Ramadan itu adanya di kitab Durratun Nasihin. Jadi saran saya, ini saran ya, saya tidak mengharuskan, jangan dikerjakan yang itu. Jadi kita tetap aja mengkodok saja, mengkodok yang udah pasti ada hadisnya, pasti ada dalilnya. Tadi kayak pagi sebelum sholat tahajud, subuh, johor, asar, maghrib, isya, baru tahajud, itu namanya mengkodok. Atau tadi habis sholat subuh, sholat lagi subuh, habis sholat johor, habis lagi sholat lagi johor. Jangan sholat kafarat. Ya Pak, ini maaf, beri maaf. Nah, makanya saya terangin kafaratnya di pembahasan sumpah. Kalau sumpah iya jelas ada kafaratnya. Kafarat itu artinya tebusan karena kita tidak menepati janji, menepati sumpah. Kita melanggar sumpah ya kena tebusannya. Tebusannya apa? Puasa 3 hari, itu diantaranya. Gitu ya Pak. Jadi jangan mengerjakan sholat kafarat. Ya ini saran saya. Kalau pengen dikerjain juga ya monggo. Paling tidak saya sudah menyampaikan itu. Oke, monggo Bapak. Waktu kecil saya pernah dengar kalau sholat itu sholat wajib tidak bisa digantikan dengan qadha tanpa meninggalkan sholatnya yang jelas, dan puasa juga tidak bisa digantikan dengan qadha tanpa meninggalkan puasa yang jelas. Hukumnya seperti apa sih? Iya, saya juga banyak dengar gitu Pak. Kemarin di Masjid Nurul Firdaus juga ada orang yang ngomong begitu. Sampai dia itu statementnya begini, kalau memang orang meninggalkan sholat boleh diqadha, gitu ya. Ya sudah aja nggak usah sholat, ntar juga boleh diqadha. Dan aku nggak usah sholat, ntar diqadha boleh. Jawaban saya gampang, ya terserah Bapak. Bapak mau sholat atau tidak sholat, apa ruginya buat saya? Bapak sholat atau tidak sholat itu bukan urusan saya, tapi hukum tetap hukum. Bahwa orang yang meninggalkan sholat itu berkewajiban untuk mengqadha. Adapun statement Bapak seperti ini, kalau memang boleh diqadha, ngapain sholat? Ya udah ntar aja diqadha, ya silahkan. Oh Bapak nggak sholat juga nggak jadi masalah. Ruginya apa buat saya? Cuma hukum tetap hukum. Nabi yang mengatakan itu, haqqullahi ahaqqu bil wafa. Utang kepada Allah adalah utang yang paling utama untuk diselesaikan. Lah utang kepada Allah itu apa? Ninggalin sholat. Utang kepada Allah itu apa? Ninggalin puasa Ramadan. What is reasoning? Apa alasannya? Nggak penting alasannya apa. Yang penting dia tidak sholat, maka dia wajib mengganti ketidaksholatnya itu. Orang kalau kita bicara sholat tidak ada uzur meninggalkan sholat, nggak ada. Orang sakit tetap wajib sholat. Nggak ada orang sakit boleh ninggalin sholat, nggak ada. Itu Al-Quran langsung. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi sholat itu berdiri kalau mampu. Saya sakit Pak Ustaz, duduk. Saya nggak kuat juga duduk, tiduran miring seperti orang dikuburkan. Saya nggak sanggup Pak Ustaz, terlentang kepalamu ada di timur. Saya nggak kuat juga isyarat pakai mata. Nggak sanggup juga sholat dalam hati. Artinya tidak ada sedikit pun alasan kita boleh meninggalkan sholat, nggak ada. Orang laki-laki yang boleh tidak sholat hanya 2. Nomor 1 anak kecil yang belum balik. Anak kita umur usia 3 tahun, usia 5 tahun, boleh tidak sholat. Yang kedua orang laki-laki yang boleh tidak sholat adalah orang gila. Itu boleh tidak sholat. Kalau orang perempuan banyak, haid, nifas, wilada,
gila, dan lain-lain. Itu orang perempuan. Kalau laki-laki 2 yang boleh tidak sholat. Pertama, dia belum balik, masih kecil. Yang kedua, gila. Berarti dia tidak ninggalin sholat. Berarti dia ninggalin sholat tidak ada uzurnya sama sekali. Nggak ada. Sakit, ya harus sholat tetap. Miskin, apalagi miskin, ya harus sholat. Udah miskin kok nggak sholat? Kan gitu. Nah, jadi ada pun statement orang yang mengatakan kalau sholat itu tidak usah dikodok atau tidak perlu dikodok karena nggak bisa diganti, ya nggak apa-apa, itu hak beliau. Tapi kita kembali kepada aturan agama. Ada hadis Nabi, ada makalah ulama, dan itu yang kita pegang, Bapak. Gitu ya. Oke, jelas. Ada lagi? Nah, menarik ini. Komunikatif. Kalau nggak ada cukup, kita doa. Pak Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini kan sering ada perjalanan, Iya. misalnya naik kereta atau naik bus. Jadi waktu kalau naik bus mungkin bisa berhenti di rest area ataupun di tempat makan. Kalau kereta api kan dari katakan berangkatnya dari katakan apa itu banyak waktu yang inilah yang lewat terlewatkan untuk sholat tepat waktu. Jadi kita dulu pernah juga mendapat pelajaran. Jadi kalau masuk waktu kita sholat hormati waktu, yang mungkin istilahnya setelah ada waktu kita ganti dengan sholat yang sebenarnya atau di lain waktu. Itu termasuk qada atau bagaimana? Bagus sekali. Ada 2 solusi ketika kita dalam perjalanan. Pertama, jamak takdim atau jamak takhir. Itu yang pertama. Asalkan perjalanannya sudah mencapai masa fatul qasri. Masa fatul qasri hitungan paling sedikit itu 82 km. Itu udah ihtiyat. Kalau kita hitungan negara malah 96 km. Hitungan NU, Nahdlatul Ulama itu hitungannya 81-82 km. Sudah termasuk masa fatul qasri. Dan perginya bukan pergi maksiat. Kalau pergi maksiat nggak bisa, di jamak, di kosor. Mau kemana? Mau ke Surabaya? Mau ngapain? Mau ngerampok? Ya nggak usah sholat jamak, nggak usah sholat, nggak boleh. Nah, jadi kita ada pilihan lagi. Pertama boleh menjamak takdim atau menjamak takhir. Berangkatnya dari mana? Dari Senen atau dari Gambir? Berangkatnya jam berapa? 3:30, ya toh? 3:30 misalnya, kereta 3:30 itu sudah isya, sudah asar. Untuk sekarang ini sudah asar. Maka sholatnya jamak takdim, jamak takhir. Dan sholatnya jamak takhir. Jadi kita berangkat dari rumah sesudah johor. Yang penting udah ngelewatin kecamatan kita. Udah ngelewatin kecamatan rumah kita. Itu boleh diniati jamak takhir. Boleh, walaupun masih di Gambir, karena tujuannya bakal jauh. Atau diniati jamak takdim. Jamak takdim bagaimana? Kita berangkat dari Gambir katakan jam 12 atau jam 2 lah, jam 2 kita. Ya jalan saja ke Gambir. Seret, jam 12, jam 1 sholat jamak takdim di Gambir. Berarti kita dapat waktu apa? Waktu johor dan waktu asar. Lah nanti maghribnya kita lihatin jamak takhir di sana, di tujuan kita. Jadi tidak ninggalin sholat sama sekali. Nanti ketika maghribnya kita lihatin jamak takhir, jadi tidak tinggalin sholat sama sekali. Yang kedua, tidak ada kesempatan sama sekali untuk jamak, baik itu takdim ataupun takhir, nggak ada sama sekali. Tepat banget sholatnya dihormatil waktu. Nah, sholat dihormatil waktu itu ya terbatas kemampuan kita. Walaupun tidak wudhu, walaupun nggak ngadep kiblat, niatin aja. Saya niat sholat untuk menghormati waktu sholat johor. Tapi begitu kita sampai di tempat yang memungkinkan kita sholat, namanya i'adah. I'adah itu mengulang sholat kita yang tadi di kereta. Kenapa? Mau nggak sah, mau kagak sujud, kagak wudhu kok, kagak ngadep kiblat juga sholatnya nggak sah, makanya diulang. Ada yang ngomong begini, Pak Ustaz,
Kalau diulang terus ngapain sholat? Ngapain sholat di matil waktu capek-capek? Nanti saja kalau nyampe sono langsung sholat. Wong sholatnya nggak sah juga kok mesti diulang. Lah iya dekon sampai sono selamat. Kalau mati di jalanan. Itu alasannya. Jadi kita sholat di matil waktu, Maji, senior sholat di matil waktu sudah secara fikih tidak sah. Tapi kita sudah dinilai sholat. Ternyata naudzubillah min dzalik tabrakan, dia meninggal dunia. Itu kita tidak dosa sebab tinggalin sholat, karena kita sudah mengerjakan sholat di matil waktu. Kalau kita gamble sekarang PTW, sudahlah, tar aja nyampe sholat baru sholat. Tidak mengerjakan di matil waktu, kecelakaan, yes, mati, tetap berdosa, dianggap tidak mengerjakan sholat. Itu gunanya sholat di matil waktu. Kata dia. Bon, silakan Pak. Satu lagi. Di sini belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit masalah tata cara jamah. Ada penelitian yang satu mengenai jarak 82 km yang kita sepakati bersama, tetapi ada satu lagi antara Arafah Mina itu kan cuma kurang lebih 7-9 km, tapi Rasulullah melakukan jamak. Gimana hukumnya? Bagus sekali. Saya ketika wukuf di Arafah, saya tidak menjamak pagi, apalagi di Musdalifah di Mina. Nah, itu jawabannya. Cuman saya nggak ingin nanti jadi polemik, karena kebanyakan ustadz, kebanyakan kiai di Arafah menjamak. Dalilnya ngikutin Nabi menjamak. Begini, ini saya terangin ini. Ini alasan buat saya ya. Bapak mau ikutin, monggo, gak ikutin gak apa-apa. Mau hidup itu pilihan kok. Kenapa Nabi menjamak dan mengkosor sholatnya di Arafah? Nabi berangkatnya dari Madinah. Langsung wukuf di Arafah. Tanazul dulu ke Tarwiyah, dari Tarwiyah menuju Arafah. Jarak antara Madinah dan Arafah itu 490 km. Udah jelas sekali ada masafatul qasri, bahkan lebih. Kita berangkat dari Indonesia ke Mekah dulu kan langsung ke Arafah? Ke Mekah dulu. Sudah berapa hari kita di Mekah? Baru ke Arafah. Kita dari Indonesia, kalau kita gelombang yang kedua, kita kan langsung ke Mekah. Apalagi kalau kita ke Madinah dulu, wah udah lama sekali. Kita taruhlah gelombang kedua, kita ke Mekah dulu. Di Mekah sudah berapa hari kita? Sudah berapa hari? Yang disebut musafir itu tinggal di satu tempat tidak melebihi 3 hari. Itu namanya musafir. Lah kita tinggal di Mekah berapa hari? 22 hari. 8 hari di Madinah, di Arafah 2 hari, di Musdalifah 1 hari, di Mina kalau dia ngambil nafar sali 4 hari. Jadi statusnya kita sudah bukan musafir. Statusnya udah mungkin, karena begitu kita sampai Mekah, kita tinggal di Mekah tidak mungkin 3 hari. Gak mungkin. Sudah sholat di Masjidil Haram, sudah belanja, sudah macam-macam. Katakan udah 9 hari kita di Mekah, baru kita dikirim kemana? Ke Arafah. Hitungannya udah bukan dari Indonesia ke Arafah, tapi hitungannya dari Mekah ke Arafah, karena kita tinggal di Mekah sudah 9 hari. Status kita sudah bukan musafir lagi, karena yang namanya musafir tidak melebihi 3 hari. Jelas tadi ya? Cuma maaf, beribu maaf, banyak sekali ustaz, banyak kali kiai yang mengerjakan jamaah. Yang saya tidak pernah protes. Itu hak mereka, mereka punya hujjah, punya argumentasi. Ya kalau dalilnya ngikutin Rasulullah, yaitu tadi argumentasinya terbantahkan. Rasulullah memang dari Mekah langsung ke Madinah, ulangi, dari Madinah langsung ke Arafah. Ya statusnya jelas musafir. Statusnya jelas musafir. Coba kalau Rasulullah dari Madinah ke Mekah dulu, menetap di Mekah 7 hari atau 8 hari, beliau terus kemudian ke Arafah, aku yakin beliau tidak akan pernah menjamak.
karena statusnya sudah bukan musafir lagi. Nah, itu kan kita pendalaman, itu namanya pendalaman yang betul-betul harus dipahami. Seperti contoh ngajak anak kecil ke masjid, mampir, ya anak masih ngompol, diajak ke masjid, usia 3 tahun, sholat nangis, itu mengganggu. Belum lagi dia pakai pampasnya bekas pup, bekas kencing ada di dalam masjid. Apa boleh gua najis ke dalam masjid? Pertanyaannya, ada yang argumentasinya begini, zaman Nabi pernah loh, si Zainab itu bawa anak kecil, terus Rasulullah mempercepat sholatnya. Lah kenapa tidak dipertanyakan kenapa Rasulullah mempercepat sholatnya? Kenapa yang dipertanyakan kok Rasulullah menggendong anak kecil itu? Rasulullah itu asyadun nasi syafaqatan li ummati. Orang yang rasa kasih sayangnya tidak tertandingi. Jangan lagi sama umatnya, sama anaknya, sama sahabatnya, dan sama musuhnya juga tak pernah marah. Itu Rasulullah. Jadi ketika ada anak kecil nangis yang kita tidak pahami, kenapa Rasulullah mempercepat sholatnya? Itu kan timbul pertanyaan. Jangan-jangan terganggu dengan suara anak kecil, maka sholatnya dipercepat. Digendong sama Nabi, anak itu diem. Yang dijadikan dalil adalah Rasulullah menggendong anak di masjid, tidak memarahinya. Kenapa kita tidak menjadikan dalil Rasulullah mempercepat sholatnya? Gara-gara ada anak kecil nangis. Tuh, kalau kita mau merujuk kepada hadis Nabi, muru auladakum bis sholati wahum abnaku sab'isinina, itu jelas sekali. Wadribuhum wahum abnaku asyri sinina. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat di saat usianya 7 tahun. 7 tahun. Ini hadis sahih. Wadribuhum, dan pukul dia, gebuk anakmu kalau nggak mau sholat. Wahum abna'u asyri sinina, kalau udah usia 10 tahun. Tapi kita bawa anak kita ke masjid usia 3 tahun udah dibawa ke masjid. Ada pampasnya. Pampas itu isinya kencing, isinya pup. Anak itu memang tidak mengotori masjid, tapi Anda membawa najis ke dalam masjid. Apa nggak berpikir semacam itu? Nangis orang lagi sholat, apa nggak berpikir ini yang sholat terganggu dengan tangisan anak itu? Wong tidak ada anak nangis saja kita sholat yang nggak khusyuk, tambahin ada anak nangis. Anak lari-larian di masjid, kita pasti nggak khusyuk. Bapak kalau sholat naruh HP di depan bapak. Mau sholat taruh di depan bapak. Anak lari-larian takut keinjak, akhirnya kakinya maju, ditarik HP-nya. Ada yang kayak gitu. Ya Allah, kenapa kita tidak berpikir ke situ? Yang kita pikirkan, biarkan di masjid ada anak kecil, biarkan dibiasakan. Saya setuju, tapi batasan usianya Rasulullah mengatakan perintahkan anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Kenapa ada batasan umur 7 tahun? Biasanya kalau udah 7 tahun udah ngerti, udah kagak bakal ngumpul di masjid, udah gak bakal lari-larian. Orang tuanya juga mengarahkan enak. Jadi kita memahami hadis jangan tekstualnya saja, tapi kita harus pahami secara menyeluruh, konstruktif harus kita pahami. Itu paham ya Pak Haji ya? Jelas sekali kan ya. Jadi kenapa jarak dari Mekah ke Arafah banyak yang jamak? Itu bagi yang jamak, saya tidak. Itu jawabannya. Gitu Pak Haji ya? Jelas. Dah cukup, udah malam. Wah, asik, sampai subuh juga enak. Iya, pencengap ya. Ya, mudah-mudahan berkah. Tambahan. Bulan depan. Penutup. 5 menit. Tadi Pak Ustadz bicara masalah sholat, ya kan? Ya, Sholat itu kan salah satu rukun Islam. Ya. Sekarang saya mau tanya, kuat mana rukun iman dengan rukun Islam? Itu jin, kalau saya tahu jin itu tidak mau menyembah manusia, makanya dia gitu kan? Apakah itu jin masuk sholat? Gitu. Ya kan? Itu dia. Itu pertanyaannya sama juga gini Pak Haji. Menurut saya lebih dulu mana telur sama ayam.
Saya itu bukan ahli tasawuf, bukan. Saya bukan ahli tasawuf, saya bukan ahli ya itu tidak itu. Saya itu fikih lagi. Hadisnya ini juga Bulughul Maram ini kan menerangkan fikih. Adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Jadi bukan saya tidak mau menjawab, tapi tidak tepat pertanyaannya ditujukan ke saya. Tidak tepat. Lebih utama mana rukun iman dengan rukun Islam? Saya tidak berani menjawab itu. Tidak berani. Itu biar jadi domainnya yang Maha Kuasa, bukan domain saya itu. Yang jelas diperintahkan untuk kita menjadi pribadi yang mukmin, yang muslim dan istiqomah akan itu. Ya tak? Nah, jadi kita pribadi yang mukminin, muslimin dan istiqomah tentang keislaman dan keimanan kita kepada yang Maha Kuasa. Jadi jangan ditanya tentang lebih dulu mana telur sama ayam. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Sabun ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.